Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Mukti Andana dari kelas 3A Sastra Inggris. Dalam kali ini saya akan membahas tentang peradaban di Indonesia. Korelasi antara kemajuan di Indonesia dengan perkembangan bangsa Indonesia. Menurut saya Indonesia itu sekarang sudah menjadi negara yang berkembang, dan juga ini ditandai oleh semakin pesatnya adanya peradaban bangsa Indonesia, serta hubungan dan bahasa itu sangatlah erat. Bangsa ini bisa berkembang jika berbagai bahasa dan adat setempat. Oke, dengan bahasa Indonesia ini tetap menjadi bahasa pemersatu bangsa, dan juga ada peran bahasa Indonesia dalam mendorong kesadaran nasional. Dengan berkembangnya bahasa dan kita sebagai mahasiswa itu bagaimana cara menyikapinya, dan saya mempunyai cara yang dapat dilakukan kita sebagai mahasiswa itu mempertahankan bahasa Indonesia dan memperluas perkembangannya agar meningkatkan minat membaca dengan membaca buku berbahasa Indonesia, pengetahuan tentang istilah baru, atau penggunaan kosakata yang tepat semakin bertambah. Oke. Dan juga ada langkah-langkahnya, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, juga mempelajari ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Dan yang terpenting itu tetap menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas bahasa kita, agar bahasa kita bisa menjadi ciri khas dari diri kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia. Dan selanjutnya itu ada korelasi antara kemampuan menulis dengan kepandaian membaca. Kemampuan menulis dengan kemampuan membaca memiliki hubungan yang erat. Hal ini terjadi karena secara tidak sadar seseorang itu telah memperoleh banyak pengetahuan serta pengalaman dan bahkan ilmu dari hasil pembacaannya. Dan saya punya cara juga untuk memahami bacaan dengan baik. Yang pertama itu ada gunakan metode berpikir HOTS, dan dua, teknik membaca scanning, dan yang ketiga itu cara cepat memahami bacaan dengan skimming, serta membuat mind mapping, dan yang kelima itu terapkan pengulangan. Dan kita lanjut, sampai sejauh mana sih faktor diksi mempengaruhi kualitas tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah itu jadi diksi atau pilihan kata sangat penting. Di dalam proses penulisan itu ada hal itu termasuk di dalamnya. Penulisan karya ilmiah dan diksi juga memegang peranan utama, dan itu peranan utama itu sangat penting menurut saya dalam menciptakan nuansa dan makna-makna yang dikendaki oleh penulis tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk dengan perbandingan dan syarat serta implikasi. Saya punya contoh
Untuk kalimat majemuk pembandingan itu contohnya Fal ya sangat mirip dengan ibunya seperti inang dibelah dua. Itu adalah kata kalimat, maksud saya kalimat majemuk yang masuk dalam pembandingan. Dan yang selanjutnya ada kalimat majemuk syarat yang contohnya itu ada tidak ada barang yang ketinggalan asalkan kau menyusunnya dengan teliti. Kalimat tersebut masuk ke dalam kalimat majemuk syarat. Dan yang selanjutnya ada juga kalimat majemuk implikasi. Saya punya contoh, jika matahari tenggelam di arah timur, maka Valia lulus ujian. Berikut kalimat tersebut masuk ke dalam kalimat majemuk implikasi. Terima kasih sebelumnya. Segitu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Romi Mukti. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.